Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo akhwat al-hadirat di hadzal majlis al-mubarak insyaallah taala. Setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, di taklim kita kali ini, masih tema tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Kesibukan kehidupan kita yang paling utama adalah pendidikan anak. Karena anak akan menjadi sebab mulianya martabat orang tua. Karena orang tua akan mati, nggak bisa beramal lagi, sementara bekalnya belum mencukupi. Siapa yang melanjutkan kalau bukan anak-anak kita semuanya? Maka kita menyiapkan anak berarti menyiapkan masa depan. Berapapun orang berbekal gak bakal cukup. Kecuali Allah memberikan anugerah. Sebagaimana pesan Nabi SAW, Inna ahadakum la yudkhilahu amalul jannah. Sesungguhnya seseorang dari kamu amalnya belum bisa menjamin masuk surga. Kenapa? Terlalu kecilnya amal. Kenapa? Terlalu ngerinya neraka. Kenapa? Terlalu mahalnya surga. Enggak imbang kan? Makanya bila Allah tidak mencurahkan rahmatnya, fadilahnya, ampunannya, gak ada orang yang bisa masuk surga. Mereka tanya, wa ma anta ya Rasul, apakah engkau juga belum? Amalmu belum memasukkanmu ke surga. Jawab, wa ma ana, saya juga belum. Illa, ini baru ada pengecualian. Siapa? Ayataghammadani ya Allah, bila Allah berkenan mencurahkan entah itu rahmatnya, fadilahnya maupun ampunannya. Maka anak itu termasuk bagian dari fadilah Allah. Kenapa? Orang tua mati, anak yang menindaklanjuti. Harapannya pahala akan mengalir. Hati sudah sering kita angkat. Ada orang tua takjub mengadu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, sepertinya amalku tidak sebesar, setinggi, sehebat ini. Ternyata kok ada. Dari mana? Jawabnya, istighfari waladikalaka, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Nah, ini pentingnya anak.
istighfarnya, tolabul maghfirah, perbuatan anak yang nanti mengundang ampunan, nanti akan mengangkat derajat tinggi orang tua. Walaupun istighfar, cari ampunan itu bukan sebatas anak doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan itu saja. Tapi semua ketaatan anak soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala memiliki 3 fadilah. 1, diberi pahala. 2, ditingkatkan derajat. 3, diampuni dosa. Nah itu perbuatan anak juga untuk orang tua tanpa mengurangi hak anak. Maka alangkah bahagianya orang tua yang punya anak-anak soleh sing banyak lagi soleh semuanya. Turun cucu-cucu juga mereka soleh-solehat. Turun buyut dan berikutnya. Sehingga nanti orang yang jadi leluhurnya, yang dari dia berkembang biak, maka nanti akan menjadi aliran pahala yang luar biasa. Makanya kegiatan mendidik anak adalah kegiatan yang paling utama untuk menyiapkan cerah masa depan. Orang mati nggak bisa beramal lagi, anak yang akan menindak lanjuti sehingga harapannya pahala mengalir, bahkan aliran yang deras. Semoga Allah memberikan kepada kita anak-anak yang soleh. Lek kenyataannya tak didik, ya nggak soleh gimana? Karena orang tua nggak iso nyolehake anak. Bisakah orang tua menyolehkan anaknya? Nggak bisa. Nabi Ibrahim nggak bisa mengimankan bapaknya. Nabi kita nggak bisa mengimankan pamannya. Nabi Nuh yang dakwahnya saja 950 tahun juga tidak bisa mengimankan anaknya. Terus lek kadung kerja keras jebule anaknya gak iman, terus piye? Apakah enggak sia-sia saja? Sia-sia enggak? Wah, ngerti yang ngono ora saleh tak tuwok nih, kadung kesel jebule ora saleh. Muspro. Betulkah begitu? Tidak. Karena fadilah itu dari Allah. Anak itu media. Ketaatan itu kegiatan. Makanya keberkahan mintalah kepada Allah. Anak dijadikan media. Kerjakan ketaatan. Apa tadi prinsipnya? Anugerah itu dari Allah. Anak itu media. Tugas kita apa? Menyambut fadilah dengan ketaatan. Sekarang kita tanya, derajat tinggi orang tua itu yang memberi anak atau yang memberi Allah? Jawab, Allah. Anak untuk apa? Media. Apa tugas kita? Taat. Sekarang kita ambil contoh, misalnya petani. Akhirnya jadi petani sing sogih. Kekayaan itu pemberian tanah atau pemberian dari Allah? Jawab, pemberian dari Allah. Apa fungsi tanah? Tempat kegiatan. Maka tugas kita apa? Melaksanakan kegiatan. Apa kegiatan kita? Mendidik, dan mendidik. Ibaratnya berusaha menanam, dan menanam. Fadilah itu dari Allah. Pemberian dari Allah itu bukan dari berapa jumlah yang keluar dari tanah. Tapi pemberian Allah ada yang ngucur dari langit, ada yang nyumber dari bumi. Nah begitu. Karena Allah yang memberi, mudah. Surga silakan masuk, mudah. Kepada siapa? Kepada yang taat. Maka daripada itu tugas kita adalah mendidik itu sendiri dengan benar dan ikhlas. Bila anak itu ternyata juga akhirnya soleh, itu bonus. Tapi apabila anak itu belum soleh, apa yang kita kerjakan dari ketaatan itu sudah mencukupi untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala, maka jangan sampai merasa gagal gara-gara anaknya belum soleh. Makanya kerja keras itu ya wajib kita kerjakan. Berikutnya, apa yang kita didikkan kepada anak? Pada lembar kertas yang sudah terbagi adalah tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amri. Tarbiyatuhum mendidik anak. Anak kita didik ala mahabbatil ulama untuk mencintai ahli ilmu. Wa wulatil amri dan mencintai pemerintah. Sekarang kita sampaikan gambaran globalnya dulu. Manusia lahir nggak punya ilmu. Ilmu itu wahyu. Manusia lahir nggak punya ilmu. Ilmu itu wahyu. Mana dalilnya? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu nggak punya ilmu sama sekali. Ada anak lahir langsung pinter? Nggak ada. Sementara sampai dewasa bila tidak mendapatkan wahyu, maka manusia itu nggak punya ilmu. Allah menyebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Semua Allah menjumpaimu sesat. Kamu terbimbing karena ilmu. Nah sementara ilmu itu milik Allah. Kita dengan Allah belum pernah ketemu. Pernahkah di antara kita yang sudah ketemu Allah? Belum. Sementara ilmu itu dari Allah. Pengajaran itu butuh di hadapan kita. Kalau belum pernah ketemu terus gimana? Ya kalau Nabi langsung diajak bicara. Lah kita kan bukan Nabi. Mungkinkah di antara kita diajak bicara langsung oleh Allah? Pak, Bu, Mas. Gak mungkinkah kita akan dipanggil gitu? Kalau Nabi ada pemanggilan, ya ayuhan nabiyu. Diajak bicara. Tapi kan hanya 1-2. Apalagi nabinya sudah mati, kita nggak diajak bicara lagi. Nah bagaimana kita mendapatkan ilmu? Makanya jawabnya, ketika Nabi dapat ilmu dari Allah, Nabi yang membimbing kepada umat. Ketika Nabi dapat ilmu dari Allah, Nabi akhirnya membimbing kepada umat. Iya, itu kan bejone para sahabat ketemu Nabi. Orang semasa Nabi ketemu Nabi, mendapatkan dakwah Nabi, lalu menerima, mengamalkan sampai mati. Beruntunglah sahabat. Kalau kita nggak ketemu Nabi, terus siapa yang ngajari kita? Sahabat dari Nabi. Nah, disitulah perannya ahli ilmu. Orang yang belajar ilmu, yang dikatakan dia sebagai pewaris al-ilmu, al-ulama'u warasatul anbiya. Orang yang mempelajari ilmu berarti mengambil warisan dari Nabi. Nah, orang yang mengambil warisan dari Nabi, setelah dia paham dan beramal, maka dia itu menyampaikan. Inilah alasan kenapa kita butuh mencintai kepada orang yang menyampaikan ilmu. Karena kita nggak punya ilmu, kita nggak mendapatkan penyampaian, dari mana kita mendapatkan? Membaca hadis sendiri belum tentu kita paham. Membaca Quran sendiri belum tentu kita paham. Ketemu dengan Allah langsung nggak mungkin. Bisakah rohku menjumpai Allah? Bisakah hatiku meriwayatkan dari Allah?
Nggak bisa. Apabila ada yang promosi bisa, itu kan cuma sebatas dongeng. Napa dongenge? Rohnya dicopot, badannya di kamar, rohnya naik, nembus langit 1, 2, ketemu Allah. Itu kan hanya dongeng. Dongeng niku napa? Dipaido ora mengeng. Itu hanya ngapusi saja. Ternyata sahabat itu dari Nabi. Maka daripada itulah, sahabat itu merupakan ahli ilmu pertama kali. Kalau Nabi ahli ilmu langsung dari Allah, sahabat ahli ilmu mendapatkan ilmu dari Nabi. Inilah alasan kenapa kita butuh mencintai ahli ilmu, karena ilmu kita diambil darinya, yang dia membacakan kitab Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menumbuh kembangkan kepada potensi umat, diajarkan kitab dan hikmah, dikeluarkan dari gelap menuju ke cahaya. Intisarinya dengan dibacakan dan dijelaskan, dijawab pertanyaan, dicontohkan beramal. Itu Nabi pertama kali begitu, sahabat merekam, kemudian sahabat menyampaikan kepada muridnya namanya tabi'in, tabi'in menyampaikan murid kepada murid namanya tabi'ut, tabi'in, kemudian terus generasi ke bawahnya sampai kepada kita. Makanya bila kita nggak mencintai ahli ilmu, lalu kepada siapa kita mencari ilmu? Wong orang itu menerima itu dari yang dicintai. Bisakah kita menerima sesuatu dari orang yang paling kita benci? Ya, wong gah apa neh nampa wek-wekane. Padahal pemberian dia pertama kali itu adalah pemandangannya, lek nyawang saja gah ora roh. Gimana kita dapat menerima wong ora roh? Jadi kalau nyawang saja nggak mau, bagaimana kita mendapatkannya? Makanya ahli ilmu itu harus dicintai dulu. Ketika sudah dicintai, kita nanti mudah mendapatkan ilmunya. Kenapa dicintai? Karena dia memiliki ilmu yang saya butuh. Yang kita ambil darinya ilmunya. Orang mesti uangnya. Ilmunya apa uangnya? Ya, untuk uangnya cuma siji loro loh. Andai kan geroyan paling-paling papat sing royoan. Kadang ya saingannya gegir. Kita cinta kepada ahli ilmu. Apa yang kita ambil? Bukan orangnya, tapi ilmunya. Karena cinta itu nanti menerima, cinta itu tentrem. Sebagaimana kita mendefinisikan makna cinta. Apa makna cinta? Rasa suka di hati kepada sesuatu. Apa cinta? Rasa suka di hati kepada sesuatu. Bersanding dengannya tentrem, berpisah darinya susah, menjaga kelestariannya siap berjuang. Itu pengertian tentang cinta. Rasa suka kepada sesuatu, tentram bersanding dengannya, susah berpisah darinya, untuk menjaga kelestariannya siap berjuang. Itu cinta. Makanya bila kita cinta kepada ahli ilmu, tentram bersanding dengannya. Kenapa? Mendapatkan ilmunya. Susah berpisah darinya. Kenapa? Enggak mendapatkan ilmunya. Maka untuk menjaga semuanya siap berjuang. Sebab kalau kita sudah tidak cinta pada ahli ilmu, kita ulang, kepada siapa kita cari ilmu. Wong kita itu butuh ilmu. Berikutnya, apa ada di masyarakat orang itu benci kepada ahli ilmunya dan itu dididikkan? Apa ada? Ada. Siapa? Pertama orang Syiah. Itu mencela sahabat, mencela istri Nabi, menyalahkan Nabi. Ya kan? Dan itu markasnya di Iran yang sekarang sedang
pura-pura gelut dengan Yahudi sebenarnya merusak kepada kaum muslimin. Maka jangan membela Yahudi, jangan membela Iran, jangan membela yang lain yang punya persekongkolan. Kenapa? Mereka orang yang benci pada Nabi, pada sahabat, pada istri-istri Nabi. Lalu siapa lagi? Orang Khawarij yang mengkafirkan ahli ilmu, semisal Ali. Dan hanya mengkultuskan kelompoknya saja, selain kelompoknya kafir. Nah, ini tuh juga bahaya. Maka daripada itu kita harus kenal ahli ilmu itu seperti apa yang kita butuh mencintainya. Ahli ilmu yang gimana yang kita harus mencintainya? Ahli ilmu yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya? Tandanya sebagaimana tanda Nabi. Nabi membacakan Al-Quran, menjelaskan dengan hadis-hadisnya. Ucapan Nabi itu pendapat Nabi atau wahyu? Nah, ini tolong dijawab ini. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu pendapat Nabi atau wahyu? Wahyu. Nabi dawuh niku wahyu. Nabi berbuat niku wahyu. Membaca Quran, Quran niku nggih wahyu. Jadi wahyu niku mboten Quran 30 juz tok. Dawuh Nabi niku nggih wahyu, perbuatan Nabi niku nggih wahyu, kesetujuan Nabi itu juga wahyu. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bertingkah, berbuat, berbicara kecuali semuanya adalah wahyu. Itu ciri-ciri Ahlussunnah yang kita mencintai, yang seperti Nabi. Artinya membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan dengan hadis, lalu dipahami sebagaimana para sahabat. Bukan sing macak dadi ahli ilmu tapi nglantur, hasil mimpi, hasil ngarang, hasil bid'ah. Bukan, tetapi yang membacakan Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, dipahami sebagaimana para sahabat beramal dan berpaham dan beramal. Ahli ilmu seperti itulah yang wajib kita cintai, yang darinya kita nanti akan dibacakan Al-Quran, yang darinya kita mendapatkan keterangan dari sunnah, yang darinya kita diajak meniru pri kehidupan para sahabat yang telah sukses. Makanya ilmu itu membaca dari tulisan ahli ilmu yang itu kembali kepada kitab dan sunnah. Sekarang kita baca. Setelah judul Tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amri. Mendidik anak untuk mahabbah mencintai al-ulama ahli ilmu. Sudah kita sebutkan. Wa wulatil amri dan pemerintah yang menjaga keamanan. Yang menjaga utuhnya masjid. Walaupun mereka salah, yang kita benci salahnya saja. Tetapi peran dia menjaga keamanan, menjaga rezeki, nah kita cintai supaya keamanannya, rezekinya tetap menjadi fasilitas. Makanya jangan dielek-elek, jangan diberontak, tapi didongakni semoga mereka dapat hidayah. Kita baca materinya. Minal umuri dari perkara-perkara al-muhimmati yang penting. Penting apa buatan penting? Penting. Allati yang bagi seharusnya lil aba untuk bapak-bapak wal ummahat dan untuk ibu-ibu. Di sini bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu-ibu napa mak-mak? Ini namung istilah mawon. Al-inayatu memperhatikan biha pada perkara penting ini. Tarbiyatal abna'i dalam rangka mendidik kepada anak. Perkara ini penting, bapak wajib perhatian, ibu wajib perhatian, itu semuanya
perkara penting ini dalam rangka mendidik kepada anak. Apa itu perkara penting ini? Ala mahabbatil ulama wa wulatil amri. Ala atas mahabbati mencintai al ulama kepada ahli ilmu sunnah. Yang mengajarkan Al-Quran, menjelaskan dengan hadis yang sahih, pemahaman para sahabat, cintai mereka. Karena ilmunya, karena Qurannya, karena sunnahnya, bukan karena orangnya. Tapi karena ilmunya. Karena orangnya nanti cukup cinta Ustadz itu benti rabi, wah nanti ngeroyok. Tukaran karo bojone mungkin. Yang kita cintai bukan profil orangnya, tetapi karena dia membawa ilmu. Itu yang kita cintai, karena dia membawa ilmu. Ilmunya yang kita cintai. Orangnya kita cintai supaya ilmunya bisa sampai. Yang tidak kita miliki ilmunya. Demikian juga walil amri, pemerintah. Termasuk pemerintah desa, kecamatan, termasuk kita mendapatkan fasilitas dari pemerintah, sehingga nanti lancar kegiatan. Napa kira-kira? Dijaga aman. Butuhkah kita aman? Kadang cek didumi rezeki. Napa? Untuk MBG ngoten nggih. Gratis mboten? Syukur mboten? Niku ben sehat, ben cerdas, ben mudah untuk cari ilmu. Kenapa kita enggak mencintai? Karena punya kebaikan, adapun elek ya kita tungane muga-muga tobat. Kenapa ulama kita cintai? Li'anal ulama, karena ahli ilmu itu warasatul anbiya'i, pewarisnya nabi. Wal anbiya, sementara para nabi lam yuwarisu, tidak mewariskan dirhaman, uang dirham. Wala dinaron, dan juga tidak mewariskan uang dinar. Innama warasu, sungguhnya Nabi itu mewariskan al-ilma, ilmu. Dinar bisa habis, dirham bisa habis. Punya uang didom-dom nih, habis enggak? Habis. Tapi kalau punya ilmu didom nih, enggak habis, justru malah tambah. Tambah ingat, tambah luas, tambah pemahaman. Gitu kan? Ini yang tidak hilang ilmu, itu yang kita warisi. Itu alasannya kenapa mereka kita cintai, karena membawa Quran, membawa sunnah. Saya dibacakan Quran, saya dibacakan sunnah. Saya butuh Quran, saya butuh sunnah sebagaimana para sahabat paham dan beramal. Ini alasan kenapa kita mencintai mereka, karena memang saya dapat ilmu dari mereka. Faman akhodau, siapa yang mengambil ilmu, akhoda, dia mengambil, bihadzin, dengan bagian, wafirin, yang sempurna, min mirasim, dari warisan mereka. Ini alasan kenapa kita mencintai, karena kita mengambil bagian sempurna. Apa? Ilmu. Wali ana, dan juga dikarenakan al ulama-ulama itu idza syukika, bila sudah dicurigai, diragukan, dituduh, fihim, kepada ahli ilmu, wabi ilmihim, dan juga ilmunya, wa adami ikhtirami, dan tidak dihargainya, wa idhari akhtahim, dan ditampakkan kejelekan-kejelekannya, indal abna, di sisi anak. Misalnya nopo, ahli ilmu itu diragukan, ilmunya enggak dihormati, ditampakkan kejelekannya di depan anak, kayak ngono wong elek. Wonge nggawe sarung, nggawe baju takwa, nggawe kopiah, nggawe jubah, nggawe sorban, ngono ki wong-wong sing elek. Wong sing pakai kerudung, pakai cadar ki wong-wong sing elek. Apabila anak-anak kita beritahu begitu, apa resiko nanti terjadi? Yusabibu, akan menyebabkan khatron adiman, bahaya yang besar. Alal abnai, kepada alal ummati, kepada umat. Kenapa?
Lah mereka yang membawa ilmu sudah dielek-elek, akhirnya dimusuhi, dibuang, nyawangnya gak mau, sementara mereka butuh ilmu dan mereka nggak punya ilmu. Dari mana ilmu akan diambil? Apa jadinya orang nggak punya ilmu? Sesat kan? Maka didiklah anak kita cinta pada ilmu yang sunnah. Termasuk kita ajak mereka ngaji. Ketika ketemu, anak-anak kita dipertemukan untuk bisa salim dengan ustadznya. Nanti biar ada rasa cinta. Biar didoakan. Sehingga ketika anak sudah cinta pada ahli ilmu sejak dari kecil, mereka nanti akan menjadikan profil idola. Aku pengen kaya ustadz kuwi, nyapa ilmune akeh. Sing diwaca Quran, sing diwaca hadis, bagaimana pemahaman sahabat, aku pengen ngono. Nah, nanti akan semangat belajar. Bila sudah dibikin benci, kepada siapa dia akan mengambil ilmu? Li'anal ilma, karena ilmu itu yutalako diambil antarikim lewat jalannya ulama. Wa syariatu al-islamiyatu wa syariata, dibaca ta ada inna. Dan syariat al-islamiyata Islam itu talako diambil mintori dari jalan ahli ilmu. Makanya bila ahli ilmu itu dicintai, nanti ilmu bisa diambil, syariat bisa diambil. Tapi apabila tidak, bahaya. Fayakunu, maka jadilah bidzalika, dengan itu ilmu-ilmu itu sudah dibenci, anak-anak sudah benci kepada ahli ilmu. Jadilah dengan begitu, qad haddama asyariata al-islamiyata, qad sungguh haddama, dia menghancurkan asyariata al-islamiyata, syariat Islam. Jadi orang tua mendidik anaknya benci kepada ahli ilmu, sama saja dia menghancurkan syariat Islam. Bahaya apa bahaya? Sangat bahaya. Wa kadzalika, dan begitulah al-ibnu anak, indama yakburu, ketika besar, saufa yab'asu, dia akan mencari aman dari orang yang yutalaqo, dicari al-ilmu, ilmu anhu, darinya. Jadi ilmu yang dicari oleh anak ketika besar, ya ilmu yang ia cari ketika kecil, dia dididik cinta. Saya oleh orang tua saya sejak kecil dididik cinta kepada ulama. Ketika besar, ya dari situ dia nanti mengambil. Walai ya'khudha anil ulama. Dan dia tidak akan mau mengambil dari ulama. Artinya ketika sudah benci kepada ulama, ketika dewasa juga tidak mau. Kenapa kamu nggak mau ngaji? Lah, oleh orang tuaku saya dididik kepada orang itu benci, saya gede aku ya mau, gitu kan? Makanya anak kita jangan dididik benci kepada ahli ilmu. Li'anau, karena ahli ilmu, idza syukkika, bila sudah diragukan, bihi, tentang mereka, wa fi ilmihim, ilmunya juga, warubama tulako, dan kadang-kadang akan diambil min ulama idola, dari ahli ilmu yang sesat. Ini bahaya. Ahli ilmu bila sudah diragukan, ilmu diragukan, itu nanti ilmu akan diambil dari orang sesat. Adakah masyarakat yang menanamkan pemahaman wali kuwi wong sing setengah gendeng? Wonten masyarakat sing menanamkan wali kuwi wong sing setengah gendeng, wonten. Wonten ceritane, kendaraan bis bagian ngarep sandinge sopir niku dicepaki wong sing rambutnya dawa nutupi sekujur tubuh. Lek perlu wonge enggak berbaju, bajune rambut ke ambune ngelek-ngelek. Ditanya, "Sopo?" "Kae wali." Wong pinter. Engko sirahmu diusap wis pinter dewi. Nah, apabila yang dikatakan idola ki wong sing kaya ngono kuwi, wali wong setengah gendeng,
Ya malah anak-anak kita malah gendeng kabeh to nggih monggo. Makanya ahli ilmu itu jangan dicurigai ilmunya. Sebab kalau dicurigai ilmunya orangnya, kepada siapa mereka cari ilmu? Wong sing gendeng-gendeng begitu. Hanya sebatas diusap pinter dewi. Tapi enak di masyarakat ada namanya ilmu setruman. Napa ilmu setruman? Salaman langsung pinter, hafal semua kitab, tapi bersalaman. Nggih. Lolak-lolok neh. Nyapa? Ilmune sihiran, model sihir itu ada. Ini bahaya. Dan itu bukan ilmu, itu adalah penipuan. Makanya ilmu itu ya belajar membaca, menghafal, beramal. Nah begitu resikonya bila mereka sudah benci kepada ahli ilmu. Akhirnya orang sesat yang diambil ilmunya atas nama wali, padahal mereka itu penyesat. Wa ashabil afkari, dan para pemilik pemikiran al-munkharifati yang nyimpang. Ujung-ujungnya nanti kada ilmu itu filsafat. Nah, sekolah teng perguruan tinggi ilmunya filsafat semata akal. Napa dasar pemikiran ilmu filsafat? Segala sesuatu dicek dengan akal. Lek nggawe akal terbukti ya dipercaya, lek nggawe akal enggak terbukti tidak dipercaya. Napa contohnya? Asring kita sampaikan tentang nikmat kubur, siksa kubur. Berita dari hadis yang sahih, ketika orang itu berada masuk alam kubur, ditanam selesai, orang sama pulang. Berita hadis akan didatangi dua malaikat, mungkar nangkir, berbaju biru kehitaman, dipasang lampu, didudukkan dan diluaskan dan ditanya. Orang yang ahli filsafat penasaran, apa bener ngono ki? Tak pasangi alat yang jero kuburan. Terus komputernya tak setel. Bayangannya nanti lek wong wis entek nanti akan tampak nek layar monitor nek komputernya. Lah kayak biar pada kayak ketok mayite kayak ketok malaikat loro teko kae. Lah kayak dipasang lampu kae, lah kayak dilungguh nih, lah kayak dijembar nih. Lah kayak ditekoni, wah Pak bener. Itu bayangan dia. Nanti apabila begitu dia akan percaya, tetapi kenyataannya apa? Nek layar monitor pangga peteng. Dongnya dibongkar kuburan nih, nggak berubah. Akhirnya dia katakan berita itu bohongnya apa? Tak cek baru gene opo-opo. Berarti hadis itu ibaratnya kaya wong sing gendeng sing ndeleming. Itu cara berpikir ahli filsafat. Sehingga dengan begitu hadis-hadis cerita alam kubur itu tidak dipercaya. Kenapa? Nggak bisa dicek dengan akal. Rusak nggak bila nanti generasi Islam seperti itu? Makanya perguruan tinggi mereka ditulisi selamat datang di area bebas Tuhan. Berarti pendidikan itu adalah membuat anti Tuhan, nggak percaya adanya Allah. Kafir nggak kalau begitu? Nah makanya bila ahli ilmu itu sudah dicurigai, terus nggak diambil ilmunya, akhirnya mereka belajar kepada siapa? Filsafat kan? Ujung-ujungnya adalah penyembah dunia, hidup itu hanya di dunia saja. Kira-kira gimana jawabnya kepada orang seperti itu? Hei Fulan, sing tok cek itu galian kubur atau alam kubur? Apa jawabannya? Galian kubur. Ya jelas rene. Lek pengen ngecek ya alam kubur, piye carane? Nyawamu copoten, gek budalo, gek siaran langsung kok tak rungokne kok kene. Purun mboten gak kira kok nyopot nyawane. Ya ora sida mulih. Makanya agama itu dipahami lewat wahyu, akal itu memahami wahyu, itu lewat ahli ilmu. Makanya ahli ilmu jangan dibenci. Sebab kalau sampai dibenci nanti rusak. Maka jadilah hadal ibnu anak ini wasilata hademin
sarana pengrusak lil mujtama kepada masyarakat. Nek generasi ini kaya ngono yang rusak masyarakat, yaitu benci kepada ahli ilmu sunnah. Berikutnya, amma wulatul amri adapun pemerintah, fahum maka mereka aladina orang-orang yang yasusunal umroh ngurus urusan kemasyarakatan. Wa yuqimuna syariata menjaga syariat. Wa yuhafiduna alal amni menjaga keamanan. Wa tastami alaihim dan akan bersatu bersama mereka al kalimatu masyarakat. Enggak tukaran, nek tukaran ada pengadilan rukun kembali. Lidzalika karena itulah qala ta'ala Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah. Jadi ngaji Al-Qur'an, taatilah Rasul, ngaji sunnah. Pemerintahan juga wajib ngaji. Presiden seorang bawa, RT RW jangan ngaji, mentaati Allah, mentaati Rasul. Wal amri makun dan juga pemerintah kamu yang sudah ngaji Quran, ngaji sunnah, ngajak kepada kebaikan, maka taati. An-Nisa 59. Wa ulil amri siapa? Hum mereka adalah al ulama wal umara. Sito ahli ilmu yang mengajarkan Al-Quran, as-sunnah, pemahaman sahabat, umara itu yang menjaga kondisi aman, menyiapkan pekerjaan, termasuk menyehatkan masyarakat, melayani kesehatan. Generasi muda disiapi makan gratis bergizi. Nah, kita harus mencintai juga kebaikannya. Bila punya kejelekan, ya kita doakan, diingatkan. Wa ya lal asafa, duhai alangkah memprihatinkan, asadida yang saat. Antakoa, bahasanya terjadi. Fi majalisi ba'dil muslimin, di sebagian majlisnya kaum muslimin, al-ghibatu, rasan-rasan, wan namimatu, dan mengadu domba, lil ulama kepada ulama wal umara. Wonten nggih majelis sing ngelek-ngelek ngoten niku. Wonten sinten? Tiang Khawarij, tiang Syiah mengkafirkan Nabi, para sahabat dan yang lain-lain. Makanya jangan ikut majelis seperti itu. Wa idharul akhtai dan menampakkan kesalahan, wa ibrazia dan mengeluarkan kesalahannya. Berarti eleke dietrek-etrek. Akhirnya ngajak demo dan macam-macam. Itu tidak boleh. Makanya anak kita tidak boleh ikut kepada mereka. Walau nador ahatum adaikan satu di antara mereka itu mau memandang ila uyubi nafsi kepada cacat dirinya. Ojo ngelek-ngelek uang tapi delokon elekmu. Tiyan iku lek ngelek-ngelek uang pangkat kita mboten elek. Wah enggak. Tapi lek koreksi diri kita mboten salah. Rapate. Kenapa? Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Eleke wong lek digoleki ya panggah ketok, tapi eleke dhewe sak gede gajah ora krasa. Nyapa kok ngelek-ngelek wong. Emangnya kamu itu ndak duwe elek. Boyo tok goleki elekmu dhewe. Kamu itu ora pinter. Enggak punya Quran, enggak punya sunnah. Kenapa kamu enggak sibuk mempelajari Quran, mempelajari sunnah, kemudian beramal sebagaimana para sahabat lalu dakwah. Nyapa penggamu mek ngelek-ngelek wong liya. Andai kan mereka itu mau melihat kekurangan dirinya, waktu dan kekurangan dan kesalahan dirinya, lafaqat al-katsiru mimma yaqulu anhum. Niscaya akan hilang al-katsiru banyak mimma yaquluhu anhum dari apa yang ia katakan tentang mereka. Berarti penggayaanmu lek ngelek-ngelek nanti akan mandek. Kenapa? Kamu sibuk mencari kesalahan diri. Makanya jangan sibuk ngelek-ngelek uang, ngelek-ngelek ahli ilmu, ngelek-ngelek pemerintah, mengkafirkannya. Jangan, tapi sibukkan cari ilmu. Ketika mereka menyampaikan berita, jangan didengar, jangan ikut disebarkannya. Kenapa? Wa kafa bil armali isman ayyuhaddisa bikuli masami'a. Wa kafa cukuplah bil mari seseorang isman dosa ayyuhaddisa dia langsung menceritakan bikuli masamnya setiap yang ia dengar. Apalagi kita memegang HP,
dapat berita ikut disebarkan, dapat berita ikut disebarkan. Padahal belum kita cek, di-share sana sini, kita belum mengecek. Bolehkah itu? Enggak boleh, ngati-ngati. Waya lal asaba doi alangkah memprihatinkan. Anal abna sungguhnya ada anak-anak ya jelisunnya ternyata duduk fimisli hadzal majalisi di majelis misal majelis itu. Jadi anak-anak kita tidak boleh membahayakan itu kepada mereka sing ngelek-ngelek kepada ahli ilmu sunnah. Waya talaqauna hadzal kan dan mereka mengambil ucapan bil qabul untuk diterima. Itu sinya telah menjelekan. Wayak guru dan ketika mereka dewasa, ala karhil ulama wal umara nanti akan benci kepada ahli ilmu dan pemerintah. Mimma yusabibu itu perkara yang menyebabkan al-fitnah terjadinya fitnah, watabdia dan membid'ah-bid'ahkan, watafsiko dan menfasik-fasikkan bi ghairi ilmin tanpa dasar ilmu. Kesimpulannya apa? Dari apa yang telah kita sampaikan, mau ditulis silahkan. 1. Kita lahir gak punya ilmu. Titik. Itu nomor 1. Apa nomor 1? Kita lahir gak punya ilmu. 2. Ilmu itu adalah wahyu. Itu nomor 2. Apa nomor 2? Ilmu itu adalah wahyu. Nomor 3, sampainya wahyu itu lewat Rasul. Itu nomor 3. Apa nomor 3? Sampainya ilmu itu lewat Rasul. Nomor 4, sahabat yang menerima ilmu dari Rasul. Nomor 4, sahabat itu yang menerima ilmu dari Rasul. Nomor 5, sahabat itulah ahli ilmu. Apa nomor 5? Sahabat itulah ahli ilmu. Maka orang yang mengambil ilmu dari sahabat, cintailah mereka. Nomor 6. Maka nomor berapa? 6. Maka orang yang mengambil ilmu dari sahabat, cintailah mereka. Apa nomor 6? Maka orang yang mengambil ilmu dari sahabat, maka cintailah mereka dan didiklah anak cinta kepada ahli ilmu. Itu nomor 6 yang terakhir. Maka orang yang mengambil ilmu dari sahabat, cintailah mereka dan didiklah anak cinta kepada ahli ilmu. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari, Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Orang tua mempelopori cinta pada ahli ilmu, yaitu mengkaji Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Ketika orang tua mempelopori anak ke sana, insya Allah nanti ketika ilmu itu benar, diwarisi anak-anak kita, ahli sunnah ke depan, masa depan akan cerah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.